Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali lagi YouTube channel aku ya. Kita akan membahas kaitannya antara mindsetnya Atta dengan kesepiannya, dengan masalah yang dihadapi setiap 2 minggu. Dan kita akan menganalisa mengapa hal tersebut bisa terjadi. Bukan secara ramalan, tapi secara psikologis. Yang disebut dengan mindset. Sebelum membahas lebih lanjut, aku tunggu like, subscribe, and share terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, kita masuk pembahasan yang pertama. Di sini ada diskusi antara Atta Halilintar dengan YouTube-nya Feni Rose Official. Dan mohon maaf nih, Mbak Feni, aku ambil kontennya untuk aku reaction karena hal ini menarik banget berkaitan sama mindset. Bukan sekedar membahas mengenai ekspresinya, tapi kita bicara mengenai mindset. Kenapa? Karena saya tertarik sekali untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemikiran manusia. Untuk bisa tahu lebih lanjut tentang pemikiran manusia yang bisa diprogram ulang lagi, ya, pikiran manusia bisa diprogram ulang lagi. Ya, Atta punya pemikiran yang mungkin kurang tepat terhadap keyakinannya. Bukan keyakinan agama semata, tapi keyakinan memandang kehidupan yang mungkin harus diperbaiki, bisa diprogram ulang lagi. Kalau kamu juga tertarik, kamu bisa langsung ke www.psikodinamika.org. Kamu klik untuk pelatihan reprogramming program. Oke? Langsung di situ kamu bisa program kembali kehidupan kamu. Kita bahas Atta terlebih dahulu sekarang. Pada saat diskusi antara Feni Rose dengan Atta Halilintar, di situ terjadi dialog yang menurut saya pertanyaan yang menohok. Ya seperti kamu tahu lah, kalau Kak Rose itu bertanya dengan orang, pastinya ia sangat-sangat tajam. Ya, setajam Kak Rose. Nah, kalau Kak Rose bertanya, kemudian menggali lebih dalam lagi, banyak sekali hal-hal yang menarik yang bisa tergali di situ. Oke, Kak Rose, hai Kak Rose, aku membahas nih, memberikan reaksinya. Nah, pertanyaan yang diajukan di sini adalah pertama, Atta, kamu sebenarnya punya teman nggak? Atta, kamu sebenarnya punya teman nggak? Ia keluarin lidah, kecemasan, kering, itu adalah kenapa orang mengeluarkan lidah. Habis itu nunduk itu karena ada pengalaman emosional, mengingat, berusaha merecall data tersebut. Berarti di sini ditanya mengenai kamu punya teman, Atta memiliki kecemasan, asumsinya gitu kan? Atau Atta pada waktu itu ditanyain haus, sehingga lidahnya keluar. Nunduk itu bisa aja karena Atta pengalaman emosional, malu, atau juga ada kucing lewat. Nah, tapi saya mengambil yang wajarnya aja deh. Berarti di sini Atta punya pengalaman berkaitan sama teman. Apakah itu enak atau tidak? Tapi yang jelas mungkin kurang membuat ia nyaman dengan kata teman tadi. Punya sih, tapi ya punya aku. Ia berkata punya sih, artinya tidak punya. Aku punya banyak banget gitu. Aku punya sahabat banyak banget. Enggak, dia ngomong punya sih. Kalau punya sih, artinya ya in between, ya setengah-setengah lah gitu loh. Artinya nggak banyak-banyak banget tapi ada. Mungkin yang berkualitas lebih tepat. Menurutku ya kita susah mencari teman-teman yang benar-benar teman. Karena semua orang bisa kelihatannya teman. Nah, aku tertarik dengan kalimat kita susah mencari teman-teman yang benar-benar teman. Berarti itu keyakinannya. Dan kalimat-kalimat yang diucapkan Atta itu kalimat yang didapat dari masa lalu. Kalau orang manusia bicara, kamu harus perhatiin kalimat-kalimat kawan bicara kamu. Setiap kalimat yang ia ucapkan dan ia ulang-ulangi itu adalah sebuah keyakinannya. Nah, keyakinan Atta adalah sulit mencari teman-teman yang benar-benar teman. Kalau ia meyakini hal tersebut, maka kepanjang hidupnya ia akan mengalami kondisi yang akan kesulitan mencari teman yang benar-benar teman. Tapi tidak bisa disalahkan karena pengalaman di waktu lalu berbicara mengenai hal tersebut. Berarti ada sebuah peristiwa di waktu lalu yang ia recall, ia sampaikan dengan kalimat saat ini.
Saya hanya khawatir kalau ia meyakini menjadi keyakinannya yang ia sering ulang-ulang, maka akan menjadi belief systemnya. Nah, kalau sudah menjadi keyakinannya, maka kemanapun pergi, ia akan kesulitan mencari teman yang benar-benar teman. Bisa nggak diprogram ulang lagi bahwa kemanapun saya pergi, saya akan menemukan teman-teman yang baik? Bisa. Untuk diprogram ulang lagi, kamu harus mengikuti reprogramming program bersama saya. Karena semua orang bisa kelihatannya teman, padahal di belakang ngomongin. Itu Karena semua orang, hati-hati loh Ata, itu adalah penekanan kamu. Karena semua orang bisa saja teman padahal di belakang ngomongin. Aku agak khawatir nih Tak, kalau kamu punya keyakinan seperti itu. Karena kamu bilang semua orang. Berarti kemanapun kamu pergi pada saat ada orang, ya tadi bisa jadi ngomongin kamu. itu banyak sekarang. Pada saat ia bicara itu banyak gitu dan ia menarik nafas di situ. Kamu bisa lihat kalau saya dengar tadi di 1.39 sampai 1.40 ia menarik nafas walaupun tidak begitu terlihat, tapi saya bisa mendengarnya dengan baik. Kemudian pada saat menarik nafas ia mengganti posisi duduk dan ia memegang kursinya, memegang handphonenya lebih tepatnya. Jadi menurut saya pada saat dia bicara mengenai teman, masih dengan teman ya, langsung tangannya itu beralih posisinya, meletakkan di atas dengkulnya ya, arti berubah posisi duduk. Ada kegelisahan di situ, ada butuh kekuatan di situ. Berarti Atta punya pengalaman yang tidak enak seperti itu, gitu loh. Saya hanya menghimbau ke depan Kak, kalau kamu memiliki keyakinan seperti itu, cepat-cepat kamu program ulang. Kalau enggak, ya tadi kamu akan kesepian karena tidak punya teman. Paham maksud aku kan? Jadi kalau kamu bisa berpikir seperti itu, nantinya kamu kemanapun pergi kamu hanya feel alone, gitu ya. Padahal tempat keramaian, tapi kamu merasa kamu sendiri. Jadi menurut aku teman sejati adalah teman yang support di skala kita susah dan senang. Di kala salah tuh kita disupport dan dikasih saran yang dengan baik. Tapi aku suka dengan statementnya Atta bahwa teman sejati itu yang mensupport kala senang dan susah, dan di saat kita salah ia memberikan support dengan memberikan saran yang baik. Artinya Atta tidak berpikir bahwa teman yang baik itu selalu mensupport anytime tuh kapanpun. Pada saat ia buat salah disupport juga. Nah itu bukan teman yang baik menurut Atta. Teman yang baik pada saat dia buat salah kasih masukan yang baik gitu loh. Walaupun itu menyakiti dirinya, dan dia siap untuk menerima hal tersebut. Tidak banyak seperti ini karena kebanyakan orang kalau bersahabat ya kamu pro ke saya, kamu jangan kasih masukan apapun. Kalau misalnya sahabatnya salah ngomong, dia nggak mau ngomong sama sahabatnya lagi. Dia anggap tidak sejalan. Padahal sahabat sejati seperti Atta ini, kalau misalnya ada yang salah di feedback, dikasih tahu temennya supaya temennya tahu kesalahannya dan mau mengubah keadaannya. Bukan selalu disupport anytime apapun. Nah, di sini saya melihat adalah sebuah gambaran dari pendewasaan yang Atta miliki terhadap perspektifnya melihat lingkungan atau situasi. Bukan memanfaatkan, bukan apa gitu. Jadi menurutku pada saat dia bicara bukan berarti memanfaatkan, nah itu tangannya dipindahkan ke bagian kiri kakinya. Ya kamu bisa lihat di 1.54 ya. Memegang posisi kaki di sini adalah memberikan kekuatan. Ia menyentuh bagian kekuatan karena kaki itu adalah postur manusia berdiri, itu kaki itu adalah kekuatan. Nah pada saat ada teman yang memanfaatkan, dia langsung lemah, dia langsung lihat, aduh kenapa sih teman saya harus memanfaatkan saya gitu loh. Jadi dia tubuhnya memberikan informasi tersebut gitu, berkaitan sama orang yang memanfaatkan dirinya. Tapi please Tak, kamu program ulang kembali. Jadi masukan saya di sini seperti tadi kamu sampaikan, apabila ada yang memberitahukan kamu untuk ke arah yang baik, itu adalah teman. Nah, saya memberikan kamu tahu ini mungkin adalah informasi atau membentuk kepribadian kamu untuk menjadi lebih baik lagi, agar kamu memiliki teman kemanapun kamu pergi. Kalau enggak, kamu akan merasa bahwa semua orang itu akan memanfaatkan kamu. Nah, itu akan agak sedikit mengkhawatirkan. Kalau itu terjadi, kamu akan selalu feel lonely yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Menurutku nyari teman itu susah. Punya teman baik itu susah. Nah, kemudian dia bicara, kesimpulan yang diambil adalah sebagai keyakinan dirinya. Kesimpulan, berarti pengalaman kalimat-kalimat yang disampaikan, kemudian endingnya dia closing dengan kalimat, jadi menurut aku, itu adalah sebagai sebuah kesimpulan. Apapun yang kamu sampaikan jadi menurut aku, di belakangnya adalah sebuah kesimpulan. Kalau kesimpulan itu menjadi keyakinan kamu, kembali lagi saya sampaikan, itu akan terjadi dengan diri kamu.
bahwa mencari teman itu susah. Pada saat dia bicara, tangan tetap berada di posisi sebelah kiri, ia nunduk ke bawah. Ya, artinya pengalaman emosional, dia ada kesedihan, kemudian tadi menyayangi diri sendiri dan butuh kekuatan pada saat bicara mengenai teman atau sahabat itu sendiri yang memanfaatkan diri. Gak banyak lah temanku. Oke, kalau Tapi dia ngambil kesimpulan bahwa tidak banyaklah temanku, ia maju di situ. Habis dia hampir merebahkan badannya, kemudian dia maju. Berarti di sini ada temannya, ada bukan nggak ada temannya yang memang persis seperti yang ia harapkan, tapi tidak banyak. Tapi lebih baik dibanding tidak punya teman kan? kalau bisa dihitung ya, teman kamu itu melebihi jari ini atau kurang dari jari ini? Teman kamu bisa dihitung dengan jari ini atau kurang dari jari ini? Kurang dari jari. Dia tertawa dan di situ tertawa, tapi tertawa yang berbeda. Ada rasa yang sedih dengan kondisi itu. Coba. Tangannya mengcover, satu lagi ditaruh di belakang. Jadi ada yang masih di cover dari dirinya, tidak open tertawanya. Saya melihat ada sebuah kesedihan di situ. Gitu. Tapi kamu harus pahami bahwa ia tidak bisa bermain-main, tidak punya waktu untuk berteman, karena dari kecilnya sudah bekerja keras. Orang-orang yang bekerja keras seperti itu sehingga kehilangan waktu untuk sekedar diskusi atau ngobrol-ngobrol, karena ya tadi ya diisi dengan apa habis ini, what next, yang kadangkala tidak memiliki waktu untuk me time-nya sendiri. Nah inilah yang ia rindukan. Karena manusia pada dasarnya adalah ingin membentuk sebuah keseimbangan. Tidak hanya bekerja selalu, tapi juga punya waktu untuk dirinya sendiri, keluarga, dan bersama teman-teman. Nah, untuk bisa bersama dengan teman-teman, mungkin kamu harus mengalokasikan waktu ini, tak? Ya mungkin sekedar main bola bareng, atau sekedar kamu sukanya apa? Misalnya bicara mengenai otomotif, atau misalnya kamu mancing, misalnya kamu ngakui sesuatu yang bersama dengan teman-teman kamu yang merupakan hobi kamu dan itu bersama. Nah itu adalah suatu hal yang menarik sih, misalnya adventure ya, hanya kamu dengan teman-teman kamu. Itu bagus buat kamu untuk meseimbangkan keadaan diri kamu secara psikologis. Ini masukan dari aku ya. 3 hal yang gak enak jadi Atta Halilintar yang punya subscriber 25 juta ya sekarang ya. 3 hal yang tidak enak dari Atta Halilintar yang memiliki 25 juta subscriber. Apa? Yang kita pikir bahwa wow, saya aja baru 300. Jauh banget ya. Itu luar biasa loh, Atta bisa berada di posisi itu. Walaupun saya sih juga masih 2 bulan ini sih konsentrasi. Biasanya juga kegiatannya kan pelatihan. Ini udah mulai aktif lagi nih guys. Mohon maaf ya kalau besok-besok aku harus fokus ke utama pekerjaan aku sebagai trainer dan juga sebagai motivator. Yang punya subscriber 25 juta, yang terkenal, banyak fansnya Fana tuh ada ya apa? Ada hal yang nggak enak yang orang nggak tahu sebenarnya. Ini tuh yang menjadi tantangan Atta. Dibenerin kacamatanya. Kacamata dibenerin ada untuk melihat lebih real, lebih jelas lagi, lebih clear lagi. Pada saat bicara ia nunduk. Kalau nunduk udah tahu kan kenapa? Ya, pengalaman emosional, kemudian memainkan jarinya, berarti punya kecemasan di sini. Kalau menurutku hal yang sulit itu jadi apa ya? Dan ia bicara, kalau menurut aku hal yang sulit jadi Atta, kembali lagi memainkan tangannya, memiliki kecemasan. Aku tuh sampai pernah pikir kayak apa aku tinggal aja di luar negeri gitu. Yang maksudnya Nah dia memainkan jari-jari sambil bicara, aku sempat berpikir bahwa apa aku tinggal di luar negeri aja ya. Kenapa tak? Kamu sebaiknya pengen keluar negeri. Apa yang kamu hindari? aku kadang-kadang fade up juga. Aku hampir setiap 2 minggu ada aja masalah. Dan dia langsung megang kakinya lagi. Ingat ya guys, kalau tangan kamu megang kaki atau kamu punya masalah dengan kaki, itu biasanya kamu butuh kekuatan. Karena kaki itu adalah tempat berdiri. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ya kaki kamu A, B, C, D, itu nggak disadari tangan kamu akan menyentuh kaki tersebut. Nah ini Atta pada saat bicara bahwa ia juga heran dengan kondisi bahwa setiap 2 minggu sekali dia pasti menghadapi masalah. Hidupku pasti ada. Pasti ada, dan ia meyakini. Kata pasti adalah keyakinan. Atta meyakini bahwa setiap 2 minggu sekali pasti ada masalah. Artinya Atta akan menghadapi masalah setiap 2 minggu sekali seumur hidupnya sebelum ia mengubah perspektifnya.
Ini yang saya sampaikan, khawatir kalau ini terjadi seumur hidupnya. Kenapa? Ia meyakini sampai katanya pasti. Jadi kalau kamu ambil petikan kalimatnya atau verbatim itu, jadi micro expression itu tidak semata-mata mengulas ekspresi wajah. Nah, penekanan saya hari ini semata-mata saya lebih fokus ke verbatim. Verbatim itu adalah statement-statement atau kalimat-kalimat yang diucapkan oleh individu pada saat ia bicara. Nah, kalimat tersebut bisa diketik ulang, bisa dituliskan. Jadi dia selalu mengatakan pasti. Kalau pasti, itu keyakinan nggak guys? Ya, oke. Nah, pasti ini didapat dari apa? Dari pengalaman hidupnya sebelumnya. Gitu loh. Aku kasih lihat video dulu ya. Yang harus kamu analisa, dan ini ada konektivitas antara video aku sebelumnya dengan video saat ini. Dan ini menjadi pembahasan yang menarik banget supaya kamu paham juga setiap kamu mengeluarkan kalimat itu kamu harus pikirkan matang-matang karena itu akan menjadi doa buat kamu. Kita lihat videonya berikut ini. Bukan hidup namanya kalau nggak ada masalah. Oke, udah kamu lihat videonya tadi ya. Jadi Atta menyatakan bahwa hidup adalah masalah. Pasti ketika masalah datang itu berarti kita masih hidup. Atta hidup akan menghadapi masalah. Atta keluarin statement bahwa setiap 2 minggu ia akan menghadapi masalah. Jadi hidupnya Atta adalah masalah. Masalah akan hadir setiap 2 minggu. Kita lihat tanggal berapa ini pada saat ia diskusi dengan Kak Rose. Di sini adalah Agustus tanggal 23 Agustus. Itu artinya beberapa waktu lagi dia akan menghadapi masalah. Habis 2 minggu itu dia akan menghadapi lagi masalah. Dan itu secara psikologis dia akan berulang-ulang, polanya disebut dengan fraktal. Kalau kamu kebingungan dengan kalimat saya bicara mengenai fraktal itu apa, pola yang berulang, kamu lihat YouTube aku sebelumnya. Kamu cari searching tentang masalah. Aku sudah bahas masalah ini di YouTube aku sebelumnya mengenai teori fraktal. Kalau kamu makin bingung lagi penjelasan aku, kamu langsung belajar memprogram ulang pikiran kamu di www.psikodinamika.org. Kenapa? Agar kamu bisa program lagi statement-statement kamu. Dan saya juga menghimbau Atta mungkin untuk mempertimbangkan untuk mengganti kalimat. Tidak lagi bilang pasti. Karena kamu meyakini it happened to you. Jadi mungkin udah mulai memperbaiki untuk bicara yang positif. Kalau Atta penasaran, ikuti pelatihan aku tak di www.psikodinamika.org. Ambil reprogramming program secara online. Itulah jadi ujiannya tuh berat, nggak seperti yang. Dan ditambahkan lagi dengan keyakinannya dia adalah mengatakan, dan itu ujiannya berat. Kembali lagi tangannya dipegang ke dengkulnya atau ke kakinya ya. Pokoknya bagian kaki adalah kekuatan. Berarti di situ dia butuh kekuatan banget dan itu ujiannya berat. Ia meyakini lagi ditambah. Selain dengan kata pasti, ia mengulang lagi. Pengulangan itu adalah, kalau pengulangan kalimat adalah sebagai sesuatu yang di bold atau yang diwarnai, itu sebagai penekanan dari struktur kalimat itu sendiri gitu loh. Nah, dari struktur kalimat itu sendiri yang meyakini, maka itu jadi buat dirinya. Dan ditambah lagi adalah ujiannya berat. Aduh tak, pertimbangkan kamu untuk mengganti ulang atau memperbaiki kata-kata kamu. Mungkin dulu waktu aku kecil aku pengen jadi nomor 1, pengen aku melakukan yang terbaik, aku kerja keras segala macam. Tapi ketika itu misalnya kita udah alhamdulillah diberkahi Tuhan untuk level itu, ternyata makin naik level tuh makin gede ujian. Dari kecil dia sudah bekerja keras gitu lah, bekerja keras sejak kecil. Aku bisa merasakan dari kalimatnya, tekanannya, kekuatannya, tangannya sampai seperti ini. Berarti Atta ini ya pekerja keras banget. Ya. Aura harus bisa mengimbangi ini, harus bisa mengajak dia untuk lebih rileks pada waktu-waktu tertentu. Pada saat orang bekerja, bekerja kemudian tiba-tiba baru bekerja keras. Pada kecilnya sih baik-baik aja atau senang-senang aja gitu. Itu beda. Tapi kalau dari kecil sudah dididik kerja keras. Begini. Nah orang ini pada saat dewasa dia nggak nyaman tuh untuk stay, diem, nggak ngapa-ngapain. Itu nggak nyaman. Kalaupun berteman dia harus berpikir apa yang dapat optimal dari pertemanan ini. Gitu loh. Bukan sekedar menghabiskan waktu ngobrol-ngobrol kongko-kongko gitu loh, enggak. Jadi artinya ada suatu hal. Gitu loh. Nah,
Untuk beberapa orang yang berada di posisi ini, kepribadian yang beda, itu akan melihat, ih ngapain sih, mendingan juga kita ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol. Nah, kalau untuk orang-orang yang pekerja keras ini, itu buang waktu. Nah, itulah efeknya kenapa dia tidak memiliki teman begitu banyak. Jadi selektif banget. Karena tadi kan semua orang tidak semata-mata, karena banyak banget orang yang rata-rata tuh tidak begitu suka dengan bekerja keras. Lebih menyukai ya males-malesan, tidur-tiduran, nggak ngapa-ngapain, ya udah terima nasib, misalnya seperti itu. Padahal nasib bisa diubah. Jangan bilang menerima nasib, kita yang akan mengubah nasib kita sendiri. Beda dengan takdir ya guys. Contoh ujiannya yang Banyak. misalnya satu masalah terus setiap hari. Apa yang menurut kamu itu jadi pelajaran buat kamu untuk gimana mungkin, ya gitu? Mungkin kita harus, orang tuh akan menuntut kita selalu harus sempurna. Nah harus. Atta di sini pada saat menghadapi masalah, pada saat dia melakukan sebuah kesalahan. Artinya orang selalu ekspektasi buat Atta adalah orang yang sempurna. Pada saat dia bicara, dimainkan kacamatanya sama tangannya lepas ke kiri. Kalau kamu perhatiin ya, mulai dari 4.59 sampai 5.01. Ya, kamu perhatiin di situ, kamu benar-benar perhatiin di situ tuh. Benar nggak kalimat-kalimat aku gitu loh? Benar nggak gerakan-gerakannya? Mainkan kacamata, kemudian dia melepaskan tangannya kayak lunglai gitu karena bicara pada saat ia melakukan kesalahan. Jadi orang selalu berharap ia terlihat sempurna, padahal ia sebagai public figure ia juga memiliki kesalahan karena manusia adalah gudang daripada kesalahan. Itulah kenapa manusia berusaha untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi, gitu loh. Nah, kadangkala orang-orang tidak siap dengan namanya Atta yang salah itu. Ya memang seperti itu kondisinya. Sebagai public figure tidak boleh terlihat salah. They don't care. Dia harus terlihat sempurna di matanya, gitu loh. Jadi belum bisa berada di posisi yang oke, aku menerima kekurangan itu gitu loh. Tadi belum bisa berada di situ. Memang konsekuensinya seperti itu, mentalnya harus kuat banget gitu loh. Itu alasannya kalau kamu tahu tak, bukan kamu aja sih berada di puncak kesuksesan mengalami kendala. Pasti semua orang yang berada di puncak kesuksesan di bidangnya pasti ada tantangan yang diberikan. Karena setiap tantangan itu pasti membuat kita untuk belajar lebih baik lagi. Nah, tergantung nih kamu kemampuannya di bidang apa, maka kasih tantangan di situ supaya kamu tadi memperbaiki diri. Termasuk saya sendiri sekalipun sebagai seorang psikolog, trainer pasti ada tantangannya. Kenapa? Supaya saya belajar dan tadi itu semua kerja Tuhan supaya Tuhan tetap sayang sama kita. Jadi kamu harus memahami persoalan itu. Nggak cuma kamu aja, nggak cuma saya aja, saya rasa semua orang juga pasti memiliki tantangannya masing-masing. Jadi tidak semata-mata nih guys, kalau aku mau ngasih tahu bahwa kalau kamu tidak siap mental untuk berada di posisi puncak ya tadi, kamu akan mengalami kondisi-kondisi seperti itu. Nah, tapi kalau kamu manajemen emosinya baik, kamu spiritualnya baik, itu bisa diatasi. Spiritual, kamu memiliki hubungan kedekatan seperti apa dengan Tuhan kamu. Karena itu solusi. Emosi, bagaimana kamu mengelola emosi kamu yang datangnya bisa anytime berubah. Nah, kamu butuh pakar yang bisa mendampingi kamu ya. Kamu butuh psikolog. Ya, tadi kamu butuh psikiater, kamu butuh sahabat dan lain-lain. Tapi kalau aku satu kesalahan aku Besar jadi itu akan fatal banget mungkin. itu. Gimana? Pasti ngomong bahwa satu kesalahan aku itu akan fatal banget. Kamu perhatiin di 5.13 tangannya dipegang lagi di bagian kaki. Atau butuh kekuatan banget nih. Jadi orang tidak bisa melihat satu kesalahan langsung fatal banget. Nah, itu membuat ya pengalaman emosional yang berlebihan di situ, lebih sih. Aku sekali ngomong gitu, aku dimaki, dihina. Itu membuat kamu ngerasa apa sih? Pada saat dia bicara, begitu aku buat kesalahan satu kali, maka aku dimaki, difitnah, di segala macam, tangan lagi dipegang lagi di bagian kiri kakinya dan bahkan menunduk lagi, lebih dalam lagi. Itu berarti deep banget.